Saat ini dunia penuh ketidakpastian. Seringkali terjadi perubahan, baik itu cepat ataupun lambat. Perubahan ini akan berdampak pada munculnya berbagai isu yang membuat kita, keluarga kita, teman kantor kita, masyarakat, atau bahkan penyelenggara pemerintah menjadi terganggu. Sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, kita harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi secara tepat, berpikir kritis, serta harus dapat memetakan mana penyebab isu tersebut dan akibat yang dapat terjadi ketika isu tersebut tidak tertangani dengan baik. Nah, untuk dapat menyaring mana sih isu yang layak kita ambil untuk kita selesaikan dan mana isu yang tidak perlu kita pikirkan, kita kenal dua teknik penabisan, yaitu teknik APKL dan teknik USG. Teknik APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu agar dapat dicarikan solusinya. Teknik APKL itu merupakan singkatan dari A. Aktual, P. Problematika, K. Kelayakan, dan L. Layak. Teknik USG juga dapat digunakan untuk penapisan sebuah isu. USG singkatan dari U, urgency, S, seriousness, dan G, growth. Pada teknik APKL maupun teknik USG, proses penskoran itu adalah sama, di mana skor yang diberikan adalah nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana semakin tinggi skor, maka semakin besar isu tersebut dipilih untuk dibahas. Nilai USG digunakan ketika pada teknik APKL ditemukan nilai scoring yang sama. Atau teknik USG juga dapat digunakan secara terpisah seperti teknik APKL. Jadi, isu tersebut dianalisis berdasarkan urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, seriousness seberapa serius isu tersebut atau dampak dari isu tersebut, dan growth seberapa besar kemungkinan terburuk apabila isu tersebut tidak tertangani. Untuk mempermudah pemahaman tentang teknik APKL dan USG, saya akan memberikan 3 contoh kasus, yaitu tentang beban kinerja dosen, yang kedua tentang optimalisasi sosial media, dalam hal ini adalah Instagram, dan yang ketiga adalah ketersediaan buku ajar, khususnya pada mata kuliah pilihan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu-satu mengenai permasalahan yang terjadi. BKD atau beban kinerja dosen merupakan beban yang harus dipenuhi seorang dosen dalam satu semesternya, di mana beban ini terdiri dari 3 unsur tridharma dan 1 unsur penunjang, di mana unsur tridharmanya ada pengajaran, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat, dan 1 ditambah unsur penunjang. BKD ini sangat penting sekali karena untuk mengukur kinerja dosen dalam satu semesternya, apakah tercapai atau tidak. Kemudian karena BKD ini tersusun atau tersistematis pada sebuah sistem yang namanya sister, maka BKD ini juga dapat digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional. Dan bagi teman-teman atau teman-teman dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka BKD ini juga digunakan untuk pencairan tunjangan sertifikasi dosen. Dan apabila dosen yang memiliki beban kinerja lebih dari 16 SKS, maka di masing-masing institusi biasanya ada tambahan tunjangan kinerja atau remunerasi yang besarannya disesuaikan dengan masing-masing universitas. Nah, sehingga ketika ada BKD maka akan dapat terukur ya indikator kinerja perguruan tinggi yang makna
indikator kinerja dukungan dingin ini akan dijadikan untuk pengelompokan atau perankingan universitas berdasarkan kriteria tertentu. Contoh yang kedua adalah mengenai optimalisasi sosial media. Ya, dalam hal ini adalah Instagram. Kita ketahui bahwa saat ini masyarakat umum atau cenderung kaum milenial memanfaatkan media sosial sebagai sumber apapun untuk mencari informasi, ya, sehingga ketika kita pada Instagram tidak update, maka tidak akan mendapatkan informasi apapun. Optimalisasi media sosial ini diharapkan dapat mempublikasikan kegiatan Tridharma, baik itu penelitian, pengabdian masyarakat, ataupun pengajaran yang dilakukan dosen ataupun mahasiswa. Ketika kegiatan Tridharma ini menjadi aktif atau dapat terpublis secara umum, akan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi sivitas akademika ataupun masyarakat. Tidak terbatas pada kegiatan Tridharma, namun juga terkait dengan info pemberian beasiswa, lowongan pekerjaan, ataupun informasi seminar yang berhubungan dengan program studi. Selain itu juga adanya aktifnya sosial media ini juga dapat digunakan sebagai media silaturahmi, ya, media silaturahmi yang diharapkan dapat terjalin baik itu antara sivitas akademinya maupun terhadap lulusan yang saat ini tersebar di berbagai daerah, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Selain itu juga ketika sosial media itu dapat berkembang secara baik, maka akan juga mendukung kegiatan promosi, karena masyarakat umum, masyarakat kaum milenial ini mendapatkan informasi seringkali menggunakan media sosial. Ketika sosial media ini menjadi aktif, maka hal yang dapat ditimbulkan apa? Yaitu terjadinya peningkatan animo dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan jumlah mahasiswa yang masuk ke dalam program studi. Yang ketiga adalah ketersediaan buku ajar. Kita ketahui buku ajar itu merupakan salah satu media belajar bagi mahasiswa. Nah, pada mata kuliah pilihan seringkali buku ajar itu tidak ada. Buku ajar ini menjadi penting karena buku ajar disesuaikan dengan RPS atau silabus yang ada di masing-masing mata kuliah, ya. Sehingga di sini ketika mahasiswa memiliki media belajar yang sesuai dengan apa yang diajarkan, maka diharapkan mempermudah mahasiswa dalam memahami. Selain itu juga kita ketahui mata kuliah pilihan ini adalah mata kuliah yang biasanya terintegrasi dari beberapa mata kuliah, sehingga materi kajiannya juga kompleks. Ketika ada atau ketersediaan buku ajar ini, maka diharapkan dapat dijadikan bekal untuk mahasiswa belajar. Selain itu juga tersedianya buku ajar juga dapat dijadikan poin dosen untuk penambahan beban kinerja dosen. Nah, adanya kelangkaan buku ajar ini juga akan berpengaruh terhadap berbagai macam. Namun ketika buku ajar itu tersedia, hal yang paling dapat kita peroleh adalah peningkatan pemahaman mahasiswa terkait perkuliahan, sehingga diharapkan mahasiswa memiliki indeks prestasi yang memuaskan dan waktu lulusnya juga lebih cepat, seperti itu. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut dapat kami buat kami buat teknik APKL-nya. Di sini terkait isu strategis, isu yang pertama tentang BKD, yang kedua tentang optimalisasi sosial media, dan yang ketiga adalah ketersediaan buku ajar khususnya pada mata kuliah pilihan. Nah, di sini untuk APKL ada aktual, problematika, kelayakan, dan kelayakan, di mana nanti poin dari masing-masing indikator penilaian ini akan ditotal, kemudian kita dapat mengurutkan prioritas mana isu yang hendak kita bahas. Nah, dari hasil analisis saya membuat skor seperti ini.
BKD terkait dengan aktual atau seberapa isunya itu seberapa hangat sih, saya beri poin 4. Kemudian permasalahannya saya bikin poin 4 karena BKD ini keterlibatannya banyak orang. Jadi ketika BKD itu tidak terselesaikan maka akan menjadi problem yang sangat besar. Kemudian kekhalayakan, dampak apa sih ketika BKD itu tidak dapat terselesaikan? Itu saya kasih poin 4 karena BKD itu adalah tersistem ya, jadi saling berhubungan, jadi banyak hal yang terlibat. Namun kelayakannya saya beri poin 1 karena apa? BKD itu adalah banyak unsur di sana, banyak hal yang harus dibahas. Dan saya tidak memiliki kewenangan untuk membahas karena pertama saya dosen baru, kemudian saya masih butuh arahan, dan yang kedua BKD ini harus dibahas oleh beberapa orang yang memahami tentang kinerja dosen, kemudian tentang target dari universitas, seperti itu. Jadi skor totalnya adalah 13. Kemudian tentang optimalisasi media sosial, di sini saya beri skor 3 tentang aktual karena apa? Ini isunya baru namun tidak cukup baru, biasa aja. Kemudian problematika saya beri 4 karena ketika sosial media itu tidak aktif maka akan berdampak pada banyak hal dan akan berimbas kepada promosi. Kemudian kelayakan saya beri 3 karena ini masalah namun tidak begitu tidak berdampak pada banyak orang. Hanya mungkin sebagian mahasiswa yang ingin mendaftar atau sivitas akademika, seperti itu. Kemudian kelayakan saya beri 3 karena di sini kita sudah fokus ya, masalahnya adalah optimalisasi sosial media, yaitu media Instagram, di mana saya sendiri juga menggunakan media Instagram. Paling tidak saya juga memahami bagaimana cara memposting, membuat kalimat dengan baik, membuat link yang terintegrasi, seperti itu. Jadi di sini total skornya adalah 13. Kemudian ketersediaan buku ajar. Tentang aktual, ya ini sangat aktual karena telah berhubungan langsung dan isunya ini juga masih dibicarakan dari tahun menalu. Kemudian problematika, ya 4 karena buku ajar ini merupakan komponen media belajar yang penting ya. Ketika tidak ada buku ajar, mahasiswa itu mencari informasi dari luar. Terkadang informasi tersebut bukan tidak benar, namun masih ada kekurangan, seperti itu. Kemudian kekhalayakan. Nah, buku ajar ini berdampak khususnya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan tersebut ya. Sehingga hanya kami beri poin 3. Kemudian kelayakan, ya kelayakan. Karena setiap dosen memiliki kewajiban untuk membuat buku ajar, dan saya sendiri juga berkecimpung untuk sebagai tim teaching dosen mata kuliah pilihan, sehingga ini bisa terselesaikan, sehingga kami beri poin 4 dan total skor akhir adalah 15. Di sini maka prioritas yang saya bahas adalah yang pertama adalah tentang ketersediaan buku ajar mata kuliah pilihan. Kemudian tentang BKD dan optimalisasi sosial media, di sini poinnya sama 13. Sehingga mana urutan yang kedua, mana urutan yang ketiga, kita lanjutkan menggunakan analisis USG. Nah, tadi ada 2 skor yang sama, yaitu 13, yaitu pada BKD dan optimalisasi sosial media. Sebenarnya USG ini bisa digunakan secara terpisah ya, tidak harus APKL dulu baru USG. Namun di sini karena ada skor yang sama, kami teruskan saja sehingga hasil analisis kami seperti ini. BKD saya buat poinnya 4 karena memang penting sekali, karena dia tadi berhubungan dengan indikator kinerja dosen, berhubungan dengan indikator kinerja universitas,
juga berpengaruh terhadap jabatan fungsional, berpengaruh terhadap tunjangan sertifikasi dosen ataupun tunjangan kinerja. Sehingga sangat penting ya. 4. Seriousness. Ya, ini penting sekali karena ketika PKD itu tidak tercapai, maka banyak hal yang tidak dapat dicapai oleh dosen tersebut. Kemudian masalah apa sih yang dapat timbul ketika PKD itu tidak tercapai atau tidak terlaksana? Saya beri poin 5 karena ya tadi secara urgensi sangat penting sekali, sehingga ketika tidak terpenuhi, tidak dapat terselesaikan, maka akan berdampak ke banyak hal, sehingga total nilainya adalah 13. Kemudian tentang optimalisasi sosial media, saya beri skor 4 pada urgensi, ya penting ya, karena memang sosial media ini digunakan sebagai media promosi, sebagai media sumber informasi, sumber silaturahmi. Serius? Tidak, karena masyarakat dapat mencari informasi selain sosial media, misal di website fakultas seperti itu. Growth atau masalah yang timbul ketika ini tidak diselesaikan, ini berapa? 3. Karena ketika misal ya tadi Instagram tidak aktif, maka mahasiswa bisa mencari informasi di sumber informasi lainnya. Nah, totalnya adalah 10. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ternyata prioritas utama adalah PKD. Dan yang kedua adalah optimalisasi sosial media.